Menikah itu pun juga harus di planning ya, jangan cuman pengen nikah. Hey, emang catering nggak bayar ya? Emangnya pakai bajunya mau yang biasa aja. Jadi kita cek dulu yang lagi live tadi. Sebenarnya udah banyak yang bertanya juga ya Mbak Widya ya. Betul, ada pertanyaan siapa aja Mbak Widya, sih? boleh di mention mungkin siapa aja yang nanya tadi. Terima kasih buat banyak banget ini banyak ya? Iya, banyak banget yang ingat aja, yang diingat sama yang ya tuh. ingat aja, aduh mana ya? Ini aja nih Mas Wakil. Mas Wakil. Iya, Mas Wakil. Udah nanya nanyanya apa coba kali aja pertanyaan sama kayak Haduk ya. Dia nanya dana darurat itu kisarannya berapa, sama kalau misalnya alokasi anggaran itu seperti apa gitu sih dia nanya. Alokasi anggaran ya. Alokasi anggaran seperti apa nah, gitu. Itu dia Hadukers. Memang ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut memang mudah-mudahan jadi mewakili Hadukers ya. Iya. Setiap betul. pertanyaan Hadukers tanyain nanti ya. Jadi bagaimana anggaran untuk dana darurat ini sendiri? Jadi sebenarnya anggaran ini sebenarnya enaknya tuh sesuai sama kebutuhan kita. Tiap orang pasti beda-beda, gitu kan. Cuman yang jadi di highlightnya itu adalah kita harus bisa mengalokasikan tabungan atau investasi minimal 20% dari pendapatan. Minimal. Itu kalau bisa lebih 30% boleh, 40% boleh, 50% boleh. Itu tergantung kebutuhannya teman-teman gitu, enaknya seperti apa gitu. Jadi kalau anggaran kita bagi pengeluaran yang produktif sama yang konsumtif. Kalau produktif itu pengeluaran yang kita keluarkan hari ini tapi manfaatnya di masa depan. Misalnya nih kayak pajak nggak bisa kita hindari, terus tabungan atau investasi itu kita keluarin hari ini, manfaatnya masa depan. Asuransi, terus cicilan sama utang. Jadi itu tuh yang produktifnya, itu yang kewajiban kita nih. Sama jangan lupa sedekah sama donasinya, gitu. Nah nanti kita udah nulis yang produktif, udah alokasiin. Nextnya itu ada yang konsumtif, yang kita konsumsi setiap hari. Misalnya makanan, transportasi, living cost kita, itu baru di bawahnya, seperti itu, di bawah si produktif itu. Berarti produktif terlebih dahulu, baru yang konsumtifnya. Iya, itu dulu. Karena kalau konsumtif sebenarnya masih bisa kita permainkan ya. Iya, betul. Makan ya bisa yang 3 kali sehari, dirapel aja makan siang semua. Atau mungkin makan sama kecap dulu. Wah bener, telurnya nanti malamnya kan. Tetap telur dan kecap sebenarnya menunya ya. Oke, Mbak ini boleh mungkin sedikit diinformasikan kembali tentang piramida keuangan. Sedikit di-review lagi, mungkin Hadukers ada yang mungkin baru dengar atau mungkin kembali diingatkan tentang piramida keuangan. Jadi dalam perencanaan keuangan kita selalu membahas tentang piramida keuangan. Piramida keuangan ini sebagai kayak kita bangun rumah, kita harus mulai dari yang paling bawah dan fondasinya harus kuat dulu. Nah dalam piramida keuangan ini kita ngebahas 2 part. Yang pertama keamanan keuangan sama kenyamanan keuangan. Nah part yang pertama paling bawah adalah keamanan keuangan. Di sini kita ngebahas perbaikan arus kas, dana darurat sama manajemen utang. Lalu udah gitu kita beranjak lagi ke atasnya itu ke manajemen resiko. Yang kita maksud adalah asuransi. Gimana caranya kita memproteksi diri dan keluarga. Nah, kalau keamanan keuangan udah oke, kita lanjut lagi nih ke atasnya, ke kenyamanan keuangan. Itu ngebahas tentang investasi, tujuan keuangan, udah gitu ngebahas tentang dana pensiun. Gitu. Kalau udah gitu baru ke distribusi kekayaan nih. Biasanya kalau udah oke banget, keamanan oke, kenyamanan oke, sudah full ya. Udah full, atasnya dia udah mikirin warisan. Nah, gitu, udah mikirin warisan. Gitu sih, itu yang kita bahas di piramida keuangan. Benar, butuh proses berarti ya untuk di atas sana ya. Sampai kapan, Awan? Alhamdulillah saya di tahap 2 mungkin ya. Tahap 2. Alhamdulillah ya. Aku masih ngegambar piramidanya. Lila kene atau begitu caranya ya. Piramida belum terbentuk. Nah ini jadi kesimpulannya Mbak Bit, mungkin tiap Hadukers harus punya dulu ya konsep piramida tersebut ya. Betul, dari mulai sekarang. Sekarang sudah telat atau belum sebenarnya untuk mencoba piramida? Nggak ada kata telat sih. Nggak ada Lebih telat. baik Dari mulai gajian besok ya. Iya, mulai gajian besok atau mulai di ini dulu deh. Cek kondisi keuangannya dulu. Gitu biar tahu sebenarnya masalah apa sih yang ada di keuangan kita gitu. Kita sakit nggak ya? Sakitnya kayak apa? Nah, bisa dicek kesehatan keuangannya dulu. Nah, ini gue pengen nanya di luar ini boleh nggak apa ya? Maksudnya kan tadi dibilang adalah berapa persen dari pendapatan. Iya. Ya.
let's say gajian gitu ya. Kalau gue misalnya dapatnya sampingan, ada yang MC A, MC B, MC C. Banyak itu, MC-nya ya. Kan kalau yang gitu kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi juga. Betul. Nah itu gimana posisi uangnya? Apakah dimasukkan kemana dalam nih gaji gitu? atau hanya itu adalah duit ini aja, maksudnya duit yang buat dipakai aja atau gimana sebetulnya? Jadi sebetulnya saat kita mendapatkan pendapatan mau kapanpun itu kita anggarin dulu. Misalnya yang tanggal 1 misalnya dapat 5 juta misalnya. Ini 5 juta ini mau dipakai buat apa aja? Yang bukan gaji ya, di luar gaji ya? Nah misalnya gitu enggak segitu, lebih 10 juta. Gitu. Tetap ya ada unsur sombong. Biar enak gitu kan 10 juta ya. Jadi 10 juta nih, tanggal 1 10 juta, oh ternyata kita banyak tagihan di tanggal 1. Ya kita bayar yang 10 juta untuk bayarin tagihan dulu nih semuanya, misalnya. Sama buat tabungan sama investasi misalnya. Terus tanggal 10 nih dapatnya 5 juta. Nah, yang 5 juta ini kita pakai misalnya untuk kebutuhan sehari-hari misalnya. Kita anggarin gitu. Nanti yang tanggal 20 misalnya dapat 10 juta lagi. Nah, ini misalnya kok tahu sih tanggal 20? Bisa nggak baca? Gitu. Nanti yang 10 juta ini kita pakai buat apa aja? Misalnya mau pakai buat lifestyle atau misalnya buat nambah-nambahin investasi nih misalnya. Jadi tiap kita dapat penghasilan itu kita tahu nih dianggarin, udah direncanain ini buat apa aja, ini buat apa aja. Kayak gitu. Sebenarnya gue tuh harusnya bisa ya kali ya ngatur gitu. Cuman gue tuh suka kadang-kadang malas ya. Jadi gue serahkan ke bagian keuangan di rumah. Iya. Atur aja. Tapi kemarin juga lo ngasih ke gua. Oh ya Allah. Gua kira tuh dianggarin juga sama gua. Itu tip. Oh iya, makasih ya. Oke, berarti itu hard workers. Jadi jangan merasa biasanya gitu. Kalau lo dapet duit kaget, biasanya tiba-tiba dapet bonus ya kan? Itu kayak langsung sawer gitu. Gue makan-makan sama temen-temen juga bayarin. Gue pakai. Sebenarnya malah bisa lo anggarkan juga. Demi kelancaran keuangan tadi ya, kondisi keuangan biar baik, biar sehat. Nah kalau pengen tahu gimana sih kondisi keuangan lo, lagi sehat, lagi sakit kah, atau parah banget ya, silakan di download aplikasinya dari finansialku.com ya. Ini di Finansialku, nanti di situ lo bisa ngecek. Iya, betul. Dibantu ya, oke ya. Dibantu. Mungkin bisa disimpulkan apa yang akan disampaikan terakhir mungkin sebelum kita akan tutup obrolan kita hari ini. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk nyiapin si keamanan keuangannya dulu sebelum ke kenyamanan keuangan. Jangan lupa harus punya dana darurat dulu nih. Dana darurat adalah dana yang bisa kita ambil kapanpun dengan likuiditas yang tinggi. Jangan simpan di investasi yang memiliki likuiditas yang rendah. Iya, gitu. Gitu. Terima kasih Mbak Widya ya. Makasih. Untuk sekali. Silakan sekali kunjungi Instagramnya. Instagramnya Finansialku di @finansialku_com. Silahkan mangga. Nanya apapun itu, nanti Mimin akan menjawab semua. Iya, betul. Jamin ya. Iya dong. Makasih banyak Mimin sudah dijawab ya. Oke, kita masih di Good Morning Hard Worker Show.